ketika membeli barang kita, perusahaan itu puas, ya, sehingga akhirnya dia cepat bayar, tuh ya. Terus kurangi overhead ya dengan operasi organisasi yang ramping, ya, biaya tambahan lah kira-kira gitu. Upayakan memperoleh bunga pinjaman yang lebih rendah dalam mencari dana untuk operasi perusahaan. Ayo para manajer-manajer keuangan pintar-pintar ya cari duit. Nah, ini semua di sini semua ya, semua manajer-manajer dalam fungsinya masing-masing harus bersatu padu dengan tangan ya, dalam melakukan atau mengambil keputusan yang terbaik buat perusahaan. Nggak boleh nih sini tiap manajer ambil keputusan sendiri-sendiri ya. Jangan, semua harus bersatu padu supaya uang itu bisa teralokasi dengan tepat, juga menghasilkan keuntungan yang diharapkan, ya. Akhirnya perusahaan kita berkembang, itu ya. Nah, ini hati-hati dalam menerapkan beberapa teknik ya. Perhatikan dalam jangka panjangnya juga, ya. Nah, sekarang silakan Bu, boleh absen dulu ya Bu ya, Bu Shanli. Silakan yang mau ngasih proposal boleh, kalau ada. Kita absen dulu ya Bu ya. Ya Bu. Ibu boleh stop share screen-nya dulu Bu, supaya saya iya. bisa ini Bu ya. Baik Bu. Ya. Oke, silahkan di scan ya. Waktunya 1 menit aja Bu Menti. Ibu. Ya Bu. Ibu permisi mau ini, saya nggak bisa, gagal pemindaiannya. Oke, kalau gagal ditulis aja di chat Zoom ya, NIM nama. Oke, ya, terima kasih Bu. Ya. Yuk persiapkan pasal ya kalau ada satu orang. Nanti silakan berbicara ya. Tapi sudah lebih dari 1 menit Bu, ditutup aja ya Bu ya. Oke. Ya. Oke, ada yang mau menyampaikan puzzle? Teka-teki? Jangan susah-susah ya.
Mungkin teringat, teka-teki saya mah Bu, nggak apa-apa, coba. Bu, saya mah nggak angka, nggak apa-apa, apa saja. Ada? Coba mungkin tadi Andreas yang menjawab, ada Andreas? Wah, diam saja ya. Di sini berkumpul 300-an, gitu ya. 300 orang ya. Baiklah, kalau gitu nanti di pertemuan selanjutnya saja ya. Oke, kita lanjutkan tentang ilmu pengetahuan mengelola KM. Ya, jadi sekarang masuk kita ke bagaimana kita membuat strategi dalam produk dan marketing ya. Kok tadi visi, kemudian cash flow, sekarang ke produk dan marketing. Bentar ya. Saya slideshow. Oke. Ya. Nah, jadi, aduh tutup ya. Jadi marketing proses itu terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari analisis pasar. Nah, jadi kalau kita memulai, nanti saya gimana sih cara pemasarannya, gitu ya, pemasarannya ya, bukan penjualan ya, beda ya pemasarannya. Pertama kita pasti ada analisis dulu. Setelah kita analisis, kita buat strategi, kemudian kita pakai metode marketing mix, baru kita implementasi. Jadi market analysis itu perlu ya, karena kita tahu bahwa pendekatan marketing itu adalah pendekatan outside ya, bukan inside. Artinya itu pendekatan dari luar ke dalam. Jadi customer itu butuh apa sih, gitu loh. Ya. Terus kompetitor kita siapa aja nih kalau mau jualan ini, ya. Terus juga perusahaan-perusahaan sebagai kompetitor apa aja misalnya. Jadi terutama sih dari outside ya. Tapi tentunya juga setelah kita menganalisis pasar, kita juga melihat lagi ke dalam ya. Kita akhirnya sesuaikan gitu. Nah, itu market analisis ya. Kita lihat di luar. Kemudian jadi marketing strategi. Nah, marketing strategi itu rangkaian perencanaan ya. Sebenarnya marketing strategi itu rangkaian perencanaan untuk mencapai target pasar ya. Dan mengubah mereka menjadi konsumen. Nah, jadi strategi-strategi yang dibuat itu semua rencana ya. Rencana kita ya untuk mencapai target pasar kita ya, dan mengubah mereka jadi konsumen sih. Ya, jangan sampai buat strategi-strategi tapi ujungnya nggak tahu. Ujungnya sebenarnya adalah supaya mereka beli gitu loh. Itu kan, jadi rencananya banyak, terus kita menyasar target pasar kita, kita harapkan mereka beli nih ya yang kita sasar. Gitu ya. Jadi artinya dalam marketing strategi ini kita harus sadar bahwa kita tuh tidak bisa serta-merta ya memasukkan produk kita itu kepada semua orang. Harus sadar ya. Jadi kalau kita mau jualan dan berkembang, itu nggak bisa kita jualan kepada semua orang. Makanya itu ada strateginya, satu segmentation dan targeting. Ya, jadi kita lihat ini produk saya ini cocoknya buat siapa, ya, targetnya itu untuk siapa. Itu diferensiasi ya, barang saya ini supaya laku gitu ya, dan sesuai dengan segmentasi tadi, seperti apa nih harus saya buat, ya. Terus juga positioningnya. Nah, positioningnya juga saya tetap ya mau menjual barang dengan kelebihan tersendiri, gitu ya. Nah, itu dipikirkan ya dengan tujuan semua target-target tadi kita itu dapat membeli. Ya. Kemudian marketing mix ya, lanjut. Marketing itu apa sih? Kok ada produk, price, promotion, and place. Nah, berarti ini kita mengolah lagi ya setelah jadi tadi strategi, udah punya segmentasi siapa yang disasar, terus kita punya diferensiasi dengan pesaing kita, terus kita menentukan positioning kita. Pokoknya kita menjual barang yang nggak ada yang punya deh, ya. Positioning saya di sini. Nah, kemudian kita olah lagi tuh ya strategi yang tadi dari barangnya, yaitu bauran pemasaran ya. Jadi menggunakan bauran pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan. Lebih sukses lagi nih, dengan 4P. Ya, nanti ada semua ya keterangan di belakangnya. Jadi bagaimana mengelola produk, bagaimana mengelola harga, bagaimana mengelola promosi, dan juga bagaimana mengelola tempat atau place ya. Setelah itu baru diimplementasikan. Nah, ini implementasinya tentu nggak mudah ya. Dari analisis turun ke strategi, turun ke marketing mix. Waduh, ini benar-benar harus ada kerangka kerjanya ya. Itu. Kita lihat dulu sekarang dari analisis pasar masih ya, yaitu 4C. Malah sekarang sebenarnya 5C ya. Nggak apa-apa ya. 5C itu konektor.
ya, konektor nggak ada di sini. Jadi apa yang dimaksud 4C ini? 4C itu seperti radar lah ya, seperti radar ya, yang digunakan untuk menganalisis perubahan ya dalam landscape dunia bisnis lah. Ya, jadi kan ini kan tadi untuk riset ya, kan sebenarnya tadi ada marketing ya, marketing proses ya, pertama dianalisis kan. Nah, salah satu digunakan untuk analisis pasar itu adalah 4C ya. Jadi 4C itu ada seperti tadi radar yang digunakan untuk menganalisis perubahan landscape dunia bisnis. Nah, kita lihat dari sisi satu dari customer-nya, ya, terus dari kompetitor, terus dari kita sendiri, dan juga dari channel. Channel itu biasanya change-nya ya, perubahan-perubahan yang ada apa aja di bisnis yang kita masuki ini. Salah satu ada tadi dengan majunya ini ada konektor ya, dengan udah maju teknologi ya, konektor. Jadi dengan ada konektor ini semua akhirnya terbuka nih ya. Apa yang terjadi di konsumen kita diketahui oleh kompetitor ya, terbuka semua nih. Nah, di sini mengenai channel ya, customer dan kompetitor itu ada unsur-unsur utama ya dari bisnis kita ya, kan di luar kita ya. Tapi dari company sendiri jangan lengah ya. Justru company di sini ada terdapat faktor internal ya, harus ada penilaian faktor internal yang sangat kritikal ya posisinya dalam penyusunan strategi. Ya, jadi kalau di luar berubah, saya harus gimana gitu loh. Ya, harus berubah. Nah, itu dalam sisi analisis pasar ya. Ini beberapa juga diberikan panduan ya. Kalau demografi itu kira-kira menyangkut apa sih keterangannya ya? Ya usia, ya, jenis kelamin ya, terus ukuran keluarga dan sebagainya ya. Untuk melihat analisis 4C-nya itu, perubahan-perubahannya. Itu ya, ini masih pemasaran. Ini masih pemasaran juga ya. Jadi kita harus bisa memilih target ataupun segmentasi yang akan kita masuki ya. Apakah kita akan melayani kaum wanita saja atau kaum pria ya? Kalau misalnya kita mungkin kita berbisnis sampo, contohnya gitu kan? Terus kita mau ngambil untung segede apa sih? Gitu loh, mau murah-murah aja atau mau tinggi gitu. Terus ini saya kalau saya ada di produk ini ya, industri produk ini kira-kira kompetitif intensifnya gimana? Intensitinya, aduh kok kencang banget ya. Ini yang jualannya banyak banget nih. Nah, harus tahu ya. Differentiating. Nah, ini harus melakukan diferensiasi perusahaan ya. Contohnya misalnya kita melakukan diferensiasi dalam produk atau layanan. Berbeda dari kompetitor ya. Kita banyak lah ya ketemu banyak produk dengan layanan yang berbeda ya. Bu, sekarang sama ya memang berkembangnya waktu ya. Terutama akhirnya nanti dilihat juga di tempat ya. Terutama kalau dalam layanan lah ya, kita akan merasakan banget lah ketika kita udah ada di on-site-nya ya, artinya misalnya jasa tuh mau hotel gitu ya, bank gitu ya, kita akan benar merasakan kalau perusahaan-perusahaan jasa gitu ya, benar ya katanya dia melayani secara honesty dan integrity ya, benar kelihatan kok ketawanya tulus, bisa menilai ya ketawa tulus dengan nggak tulus ya. Ketahuan tuh kalau jasa nggak bisa dinilai kalau kita belum ini ya langsung terjun ya ke dalam produknya ya, atau dalam ini ya, maksudnya ya usahanya gitu ya. Kalau produk beda ya, kalau produk kan ya HP lah ya, kita banyak sekali akan tahu banget ya, wah kalau merek ini beda banget di sini deh. Nah, jadi ya kita tahu ya merek-merek HP itu yang mana memang mereka punya diferensiasi tersendiri ya. Terus juga posisi tentukan nih ya. Ini harus menyangkut kepada segmen sama diferensiasinya. Nah, disitulah kita lebih mantapkan lagi posisi kita, segmen kita siapa, diferensiasi kita apa. Nah, itulah berarti kita tetapkan, ya. Artinya selalu mengusahakan agar pelanggan tersebut selalu ingat barang kita. Itu ya positioning itu ya. Dalam pikiran pelanggan ya, belum tentu dengan menciptakan produk atau layanan yang baru ya. Jadi, saya mau pakai apa ya misalnya ya. Ya ini contoh aja lah ya, air mineral nggak apa-apa ini kan kita dalam ilmu ya aku itu harganya mau bersaing loh murah tapi sehat gitu. Nah itu jadi selalu keinget aqua, kenapa semurah dan sehat gitu. Ada juga yang sehat tapi mahal gitu kan ya, keinget terus juga best value ya. Saya kalau pakai sebuah barangnya misalnya canggih loh ya, itu buka tutupnya aja gampang gitu misalnya sebuah barang ya.
Terus juga misalnya nggak cepet rusak gitu ya. Saya pernah jatuh loh ya, HP saya misalnya, bahkan ke air ya, tapi kok dia masih nyala, misalnya gitu lah ya. Nilai-nilai itu banyak lah ya. Jadi bisa di sana ya, jadi bisa kekuatan, tadi misalnya jatuh juga nggak rusak ya, berarti dia kuat, durable, tahan lama gitu ya. Itu juga tadi pelayanannya ya benar-benar tulus ya, dan sebagainya. Itu positioning ya, yaitu menyatukan antara segmentasi dan differentiating. Nah, terus sudah tadi ya, cara bagaimana marketing. Terus sekarang bauran. Sekarang kita bauran pertama ke produk dulu ya, produk. Nah, pertama ini adalah strategi-strategi yang bisa dipakai ya. Dari sisi harga, low price kah, ya. Dari nilai, kita akan berikan nilai sebesar apa kepada pelanggan, kualitasnya, pelayanannya. Terus juga dari sisi jaminan lah ya, timeless ya. Kemudian juga dari sisi teknologinya. Ya, ini bisa nih kita baurkan ya, kita olah, kita kelola supaya barang kita tetap diminati oleh pelanggan ya, akan bisa nambah konsumen baru. Ya contohnya low cost ya, jadi apakah akan sekali pakai gitu ya, disposable ya, terus value-nya itu ada, apakah barang kita akan kokoh tadi ya, terus kualitas juga, apakah kita mau elegan packaging ya, kalau elegan packaging mungkin lebih mahal ya. Ada soalnya konsumen ya, belum pakai barangnya udah lihat packagingnya tuh wah udah gitu ya, udah kaget-kaget ya, udah puas gitu ya, padahal baru packaging tuh ya. Terus jaminan ya, jaminan itu misalnya ada juga tuh jaminan onsite support ya, misalnya ada situsnya, sekarang mau udah ada lah ya, atau mungkin toll free juga, mungkin nggak ada ongkir ya, terbebas rusak kalau hubungi saya gitu ya, dan lain-lain ya. Itu dari sisi produk. Kemudian dari sisi price ya, nah pricing model di sini banyak sekali ya, pricing model ya, cost base, ada berdasarkan unit contribution ya, ada berdasarkan break even volume, ada break even price. Tapi intinya gini, kalau kita mau masuk ke sebuah pasar ya, UKM, kita jangan mikir bahwa saya mau murah-murah aja deh biar cepat laku. Bukan itu alasannya gitu loh untuk harga. Ataupun juga kebalikan, saya mau taruh aja harga tinggi-tinggi biar cepat untung. Bukan itu ya. Jadi gimana dong cara menentukan harga ya? Itu harus sesuai dengan faktor-faktor ya, banyak faktor dipertimbangkan ya. Seperti, nah ini ada variable cost seperti biaya produksi pertimbangkan ya. Kemudian juga lingkungan bisnis pertimbangkan. Ada juga sasaran pendapatan. Nah, kita mau berapa banyak nih? Kalau ditentukan ya, kalau kita berbisnis jangan nanti aja sekenanya aja lah dapat untung mah. Dapat untung syukur, jangan, bukan nggak dapat untung syukur ya, nggak. Dapat untung mah berapa aja nggak apa-apa deh, yang penting mah untung, jangan ya. Sasarannya ada, saya mau dapat untung berapa persen nih. Harus begitu berbisnis ya. Harus tuh. Jadi untuk harga juga gitu tadi dari sisi biaya produksinya, terus lingkungan bisnisnya seperti apa, terus juga mau berapa sih dapat pendapatan. Bisa juga mungkin harga-harga persaing berapa gitu. Nah itu 4 hal ini kira-kira bisa diikut lah ya. Biaya produksi, lingkungan bisnis, terus sasaran kita tuh mau dapat berapa sih untungnya, juga lihat harga pesaing juga berapa gitu. Nah ini yang sebelah kanan tuh kira-kira lah ya, apakah kita mau tinggi harga tinggi ya, boleh ya. Tapi dengan memperhatikan tadi yang sudah saya 4 bilang itu ya, biaya produksi, lingkungan bisnis, terus juga kita mau dapat berapa sih kira-kira pendapatan, juga harga pesaingnya dilihat, gitu ya. Nggak mudah ya nentuin harga juga. Kemudian kalau bisa hitung BEP ya. Kalau hitung BEP pasti udah dapat dong teorinya ya. Gampang lah hitung BEP ya. Tanya aja anak bisnis ya. Itu udah hafal semua tuh anak bisnis ya. Oke, nah kemudian promosi nih. Nah, kalau promosi juga ini banyak banget ya. Maka mau pakai iklan ya di broadcast ya, dari sisi packagingnya juga ada iklannya, poster ya, atau leaflets. Terus juga ada promosi-promosi nih ya. Dan dalam skala berkala barang-barang kita diberikan promosi. Terus juga ada pakai PR juga promosinya ya. Dan juga ada juga personal selling ya. Ada sales presentation sebagainya. Nah, saya pikir ini promosi udah jelas ya. Bagaimana kita membaur tadi ya marketing mix
Dari sisi promosi juga kita tingkatkan ya kualitas atau kesuksesan kita ya dalam mempromosikan barang. Nah, kemudian place ya. Nah, place ini sebenarnya bukan menyangkut tempat aja sih ya, distributornya. Bagaimana cara kita mendistribusikan barang ya. Nah, manufaktur itu kita ya, KM-nya. Kalau merchant itu bisa dianggap itu adalah distributor atau dealer atau wholesaler atau retailer ya, membeli produk dan memilikinya serta menjualnya kembali itu merchant. Ya, pedagang lah bisa dibilang. Kalau agen nah bisa broker ataupun manufacturer representative ya, mungkin agen kita ya atau sales agen yang mencari customer dan bernegosiasi dengan mereka atas nama produsen, itu agen kita ya. Tapi mereka tidak membeli atau memiliki produk bersangkutan. Jadi bisa ya mereka bekerja atas nama kita lah. Ya, tapi kalau merchant enggak, dia beli tapi akan dijual kembali. Nah, ini banyak nih ya channel distribusinya. Bisa dari kita langsung ke distributor ya atau ke merchant nih. Tadi yang merchant baru ke retailer. Ya, langsung ke konsumen. Atau dari kita langsung ke retailer ya, enggak ke distributor dulu atau ke merchant ya. Langsung ke customer ya. Ataupun kita punya private label sendiri. Ya, itu kita buat barang, terus kita kasih merek atau brand ya, kita jual. Banyak. Ya. Sekarang banyak nih yang terjadi ya. Misalnya nih, ada nih ya teman saya, dia sekarang bisnis abon, mahasiswa. Ya, abon, karena kan sekarang masa pandemi kan orang banyaknya kan kalau beli barang yang tahan lama. Dia beli abon di sebuah ya rumahannya, bisnis rumahan lah ya. Dia kasih merek sendiri tuh. Dia jual laku loh. Jadi gara-gara label ini ya menarik ya. Menarik nih labelnya laku. Ya, belum tentu kalau yang produksi rumah tadi beli jual langsung ya. Nah, kayak gitu ya. Terus ini juga dari kita ya, ada manufaktur representatif nih mewakili kita. Ya, terus masuk ke distributor, masuk ke industrial customer. Ya, jadi ini industri ke industri ya, industrial. Gitu. Jadi terserah ya, maksudnya kita mau B2B ya atau B2C gitu loh. Banyak sekali kan cara untuk kita mendistribusikan barang, ya. Nah, terakhir ya, yaitu rancangan, belum Bu, ya 2 terakhir lah, ya rancangan organisasi ya. Oke, rancangan organisasi. Nah, untuk bertahan dan tumbuh, perusahaan harus mengembangkan manusia, proses, dan sistem, ya. Agar produk dan inovasi dapat terus berkembang. Jadi yang di-highlight adalah tutup ya. Yang di-highlight adalah manusianya atau SDM-nya, prosesnya, dan teknologi atau sistem. Ya, tadi ini judulnya adalah rancangan organisasi ya. Nah, jadi tadi udah benar semua ya, visi udah mantap ya. Uang kas sudah keukur semualah ya, nggak akan kekurangan uang. Apalagi tadi marketing udah mantap ya, produk marketing tadi banyak lah ya, sampai ke tadi place ya udah mantap ya. Terus jangan lupa nih jalannya organisasi juga diperhatiin. Jalannya organisasi ya. Jadi misalnya pengaturannya ya, apakah struktur kita ya dalam berhubungan ya, dalam koordinasi di dalam perusahaan bagaimana sih, formal enggak? Ya, maksudnya formal itu sudah dibuat ya, ada hierarkinya. Terus juga kalau antar fungsi juga ya, bagaimana berkoordinasi. Ya mungkin antar fungsi diadakan koordinasi ya, mungkin seminggu sekali nih, karena kita sekarang sedang laku barangnya. Jangan sampai kita ada yang miss informasi. Nah, itu dibuat semua tuh pengaturan organisasi tuh, ya. Nah, kemudian ada sosial faktor. Ya, apa nih yang berlaku nih di perusahaan kita, ya, nilai-nilai, ya. Di perusahaan kita nggak boleh lah ngomong bahasa Sunda yang hurufnya A ya, apa coba? Nah, kalau di dalam budaya mungkin di Sunda nggak terlalu kasar ya, ANJING. Nah, kan di perusahaan nggak boleh ya ngomong gitu ya, nggak boleh sekali keluar kata itu, waduh ya, mungkin dapat teguran. Nah, itu nilai-nilai mungkin ya contoh-contoh ringan lah. Tapi bisa seperti itu deh ya. Artinya sudah ada aturan bagaimana perusahaan ini berjalan, ya. Itu jargon-jargon tadi tuh yang saya bilang kan mirip jargon kayak gitu kan. Interaksinya juga gimana, ya interpersonal masing-masing atau secara grup, ya teknologinya juga, ya gimana nih
sebuah teknologi siapa saja yang menggunakan, fungsi-fungsi apa saja dalam perusahaan, ya. Terus usernya siapa saja. Nah, itu semua harus ada, ya. Sampai ke physical setting itu, ya, atau space configuration. Jadi bagaimana sebuah layout ruangan, ya. Benar loh ya, layout ruangan itu mempengaruhi loh, ya, supaya berkembang juga. Jadi kalau kita masuk ke sebuah perusahaan, keren banget nih ruangan ya. Langsung kita, bagus nih, bagus nih perusahaan. Langsung gitu kan. Jadi gara-gara fisik aja ditata bagus itu ya. Itu sudah membawa nilai ya kepada perusahaan bahwa dia hebat, bagus ya. Saya mau beli produk perusahaan ini terus. Nah, itu tuh ya. Terus physical ambience-nya ya, itu juga sampai ke noise, ketenangan segala macam ya. Kebersihannya, tuh interior design, ya architectural design, semua itu pengaruh semua. Ya, jadi memang bisnis itu luas banget ya, harus diperhatikan ya. Itu rancangan organisasi ya. Nah, benar-benar terakhir nih sekarang manajemen style. Kalau manajemen style itu mengacu memang kepada para pemimpin sih biasanya ya. Jadi para pemimpin efektif memiliki beberapa ciri khusus yang sama dengan pimpinannya ya. Jadi misalnya ini stylenya adalah authenticity ya. Jadi nilai-nilai dan ambisi perusahaan bukan dibentuk dari apa yang pemimpin katakan, tapi dari apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin ya, apa ya, NATO ya, not on NATO apa namanya, NATO benar ya, talk only, no action ya apa NATO Mas Isa, no action talk only. Nah itu maksudnya jangan ya, kalau jadi pemimpin jangan pernah gitu deh, ngomongnya gitu, kok kelakuannya enggak gitu. Jadi nilai-nilai itu diambil dari role modelnya. Ya, bukan hanya diomongin. Kalau ngomong kita bisa hebat-hebat tuh. Siapa sih yang nggak bisa ngomong hebat ya? Anak saya SD juga bisa. Nah, tapi melakukannya, ntar dulu anak SD kan belum bisa. Nah, apalagi jadi pemimpin dong, jadi role model harus bisa nih. Kalau ngomong gitu harus selarasan gitu ya. Kalau gitu saya hati-hati Bu, sekarang nggak mau ngomong hebat-hebat, jangan ya, jangan terintimidasi, itu salah juga. Kalau ada terintimidasi, saya emang nggak ngomong baik-baik, so nanti saya mah dihakimi, salah itu bisikan si setan. Ibu kuliah ini kalau ya benar ya. Harus pede, kita tuh punya kekuatan ya, punya kuasa, kalau kita ngomong ini harus bisa itu. Itu juga decisiveness ya, kemampuan untuk mengambil keputusan meskipun dalam keadaan informasi terbatas. Nah, tuh ya stylenya. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin, ini mengacu kepada pemimpin ya, bos-bos nih. Aduh ya, tegang nih tegang nih, bisnis kita lagi gini. Jangan kelihatan panik sama anak buah ya, tenang aja ya. Senyum terus ya. Bu, apa katanya ya? Senyum sih boleh tapi hati menangis ya. Mulut tersenyum, hati menangis ya. Bukan, jangan gitu juga ya. Jadi kalau jadi pemimpin, mulut tersenyum, hati tersenyum juga. Bisa gitu Bu, harus bisa, kan jadi pemimpin. Itu. Artinya dia punya optimisme ya, dia punya optimisme untuk mengatasi masalah ya dalam perusahaannya. Terus fokus nih ya, do first, think first. Jadi lakukanlah yang memang prioritasnya paling penting. Do first, think first ya. Yang urgent gitu loh, lakukan yang urgent. Terus personal touch. Nah, jadi juga harus ada artinya ini ya, personal touch seperti apa? Komunikasi lah ya, membangun hubungan jangka panjang yang konstruktif ya dengan customer, supplier, investor, karyawan dan juga komunitas ya. Nah, kalau kita mau membangun sebuah hubungan ya, atau pasti perlu waktu dong ya, perlu waktu ya. Mungkin kita datangi ya karyawan kita, ngobrol gitu kan ya. Konsumen kita dong kali-kali mungkin kita undang ya, tapi itu bicaranya jangan soal duit dulu ya. Ya tanyalah mungkin gimana nih ya, masa pandemi ini mana gitulah ya. Pokoknya personal deh, jadi nyentuh. Personal itu artinya nyentuh hati ya, nyentuh hati orang. Itu personal, apa sih yang bagi dia tuh penting disentuh ya. Terus juga hard or soft people skill. Nah, tetapkan standar yang tinggi ya. Jadi berikan positive feedback ya. No feedback means we don't are about you ya. Dan jadilah coach atau mentor dan bukan bos ya. Jadi artinya kalau bos itu tuh kesannya tuh gini nih, nggak kelihatan ya. Ini apa nih, curug saya itu bos tuh. Nunjuk aja kerjanya gitu loh ya. Nggak pernah tahu nih, tar dulu
memang tahu sih saya harus mengerjakan, tapi sebentar dong, ini kan kondisinya lagi gini, ya. Tapi ini belum lengkap nih alat-alatnya dan sebagainya. Nah itu harus selalu ya. Artinya kita harus punya soft skill itu, soft skill, mengerti orang juga gitu loh, ya. Terus communication juga. Nah, kalau bisa tambahkan personal touch, ya, gunakan analogi dan gambaran, ya. Ini sering ya kalau kita ngomong dengan orang kan, ceritanya luas nggak langsung to the point gitu ya, ceritanya belok-belok dulu, ke sana ya. Nah, ternyata itu membawa inspirasi inspirasi ataupun insight yang baik ya, membawa semangat semua orang. Nah, itu perlu ini loh, perlu skill tuh ya. Terus juga ever forward ya, selalu ingin maju dan berkembang secara pribadi. Nah, jadi pemimpin tuh harus jadi contoh ya. Semangat, jadi itu semangat, rajin ya. Kalau ada masalah nggak cepat bete gitu ya. Masalah tetap semangat, mencari solusi yang terbaik ya. Kerja keras, tambah baik tiap hari ya. Energi, tetap semangat ya. Tetap semangat Bu. Ya minum vitamin ya Bu ya. Ya boleh minum vitamin ya, kalau itu baik. Sikap optimis dan tekun. Nah, itu para pemimpin efektif ya. Luar biasa ya, sudah diberikan modal yang luar biasa nih menurut saya nih ya. Modul ini untuk menjadi seorang teman. Oke, nah habislah ya kalau lampiran ini contoh visi, misi, dan core belief ya. Nah nanti Anda kalau membuat visi, misi, dan core belief boleh melihat beberapa perusahaan yang bagus-bagus nih ya. Ada PT Timah, Boeing, Bank Indonesia, ya Booz Allen, McKinsey, dan seterusnya. Ya, tamat ya mahasiswa. Silakan, mungkin masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya. Bu. Adakah? Ya, silakan. Bu, jadi sebenarnya lebih baik kredit ya Bu semuanya. Kalau mau beli kayak bahan baku gitu, terus segitu rumah mending kalau ada kantor mending ngontrak gitu Bu. Nah, tapi kan bunganya gimana ya Bu itu? Ini kalau kita mau lakukan sesuatu yang paling gampang dalam bisnis adalah analisis cost and benefit. Di sini nggak ada, tapi saya ajarkan banyaknya. Coba analisis cost and benefit-nya aja. Itu loh, ya. Siapa nih namamu? Coba dong kalau bicara ya, harus kelihatan wajahnya, gitu. Iya, itu kan etika. Dimanapun Anda berada ya, selama kita virtual ini, dimanapun Anda berada, usahakan kita bicara ya. Oke, Thomas. Jadi yang paling gampang adalah Anda analisis cost and benefit ya, Thomas ya. Oke. Nah, kalau memilih, karena memang mau ngambil hutang atau mau ngambil nanti misalnya, bukan hutang, satu lagi kan adalah berbentuk modal sendiri ya. Nah, itu kita cek berapakah manfaat yang saya dapat dan berapakah biaya yang saya keluarkan. Okay. Kalau manfaat yang saya dapatkan lebih besar, ya mungkin bisa diambil gitu loh. Emang nggak mudah sih, kita harus ngomongnya agak panjang. Tapi ini adalah cara utama dulu. Kalau kita memutuskan sesuatu, yang paling gampang adalah analisis cost and benefit aja dulu. Gitu. Karena minjem di mana aja ada risiko kan, dan ada keuntungan. Itu risikonya itu Bu. Iya. Kalau minjem utang, bayar hutang, bayar bunga. Terus ada satu lagi nih, kalau kita mau cari modal itu modal sendiri ya. Itu kita nggak harus bayar bunga secara berkala, tapi kita bayar bunganya tinggi loh ke sana. Gitu. Nah, tapi cara pertama yang saya kasih tahu tadi, pakai analisis cost and benefit, terus Bu, keputusannya gimana? Nah, harus pakai studi kasus, biar gampang. Oke. Boleh nanti hubungi saya Thomas ya, kalau memang nanti Anda penasaran gitu ya. Nah, nanti silakan hubungi saya ya. Atau email saya boleh. Ini email saya Mentiana yang depan ya, tapi huruf kecil semua tuh. Ya, belakangnya sama ya, @ithb.ac.id. Oke, ya. Makasih Bu. Oke, Thomas. Anything? Ada yang lain? Adakah yang lain? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Mana wajahnya ya? Saya Meyala Simbolon. Jadi saya mau nanya gini. Kita kan udah buat projecting analisisnya kan Bu. Nah, kalau misalnya kita balik modal dalam setahun itu logika nggak sih Bu?
maksudnya tadi kita ada buat projecting. Maksudnya ada buat Iya. projecting apa ya? Kira-kira ya tadi misalnya Bu visi udah jadi gitu ya. Marketingnya udah jadi Bu gitu loh ya. Terus sekarang tinggal ngitung BEP gitu. Iya. Nah, terus pertanyaannya? Dan kita mendapatkan kalau kita balik modal itu dalam jangka 1 tahun, Bu. Ya. Itu ada kesalahan atau kan suka ada tuh Bu kayak minus. Itu gimana, Bu? Nah, kalau ngitung BEP itu tidak bisa kita tentukan sekarang gini, saya mau BEP setahun. Nah, bukan itu yang menentukan kita setahun enggaknya. Tapi kita hitung berdasarkan itu. Biaya-biaya kita berapa, ya. Terus kemampuan kita jualan berapa. Kira-kira itu deh, ya. Ya kan? Ini saya pakai biaya berapa sih? Terus saya pakai terus saya bisa jualan berapa atau pendapatan berapa, kan BEP itu artinya break even point, nggak untung nggak rugi kan? Iya. Nah, jadi ketika saya nggak untung nggak rugi itu, saya tahu ketika saya misalnya saya dapat keluar biaya 1.000 gitu ya, terus pendapatan 1.100, berarti saya untung. Nah, ketika saya untung, saya jualan berapa sih gitu loh? Kan ketahuan saya jualan berapa kan? Nah, itu tuh bisa dihitung ya dari biaya-biaya yang kita sudah hitung dong, kita hitung ya. Nah, biaya kan macam-macam ya, ada biaya bahan baku, masukin lagi ya, terus biaya mesin gitu kan ya. Terus kita mau kemampuannya jual berapa nih, terus harga per unitnya berapa. Nah, itu kita analisis, kita hitung. Ada rumusnya, anak gampang hitung-hitungnya. Iya, Bu. Asal tadi ya, rencananya itu sudah dibuat gitu. Ya, biaya berapa? Gitu. Berarti nggak masalah kan, Bu ya? Yang Nggak penting masalah. oh iya. Ya, Bu. Jadi artinya BEP itu mau setahun, ya mau 6 bulan, mau 5 bulan, itu tergantung semua dari kapabilitas si UKM kan. Kapabilitas itu ada kemampuan dia mengelola sumber daya ya. Jadi kapabilitas ada kemampuan sebuah UKM mengelola sumber daya. Itu tadi saya bilang pertama kan. Jadi kalau sebuah UKM kapabilitasnya bagus, sumber dayanya juga bagus, mungkin BEP-nya cepat gitu loh. Kan kalau BEP cepat berarti nolnya itu kan biaya keluar udah berapa, sudah ketutup loh semua dengan pendapatan saya loh. Jadi selama jalan gitu ya, hari ini sampai berjalannya waktu, saya udah keluar bisa 3 bulan udah keluar 1.000. 3 bulan saya udah dapat 1.000 lebih loh. Berarti udah lewat BEP-nya udah untuk. Jadi tergantung kapabilitas ya, itu kemampuan. Oke, Bu, thank you, Bu. Ya, semoga menjawab ya. Oke, ada lagi mahasiswa? Ada lagi? Oke, udah cukup jelas kelihatannya ya. Baiklah. Ibu Shanli, saya kembalikan kepada Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mengenai materi ini, kita tutup untuk sesi ini ya Bu ya. Ya. Bu, silakan Bu tutup dengan doa Bu. Oke. Bagaimana gantian Bu? Ya udah ya, udah ditunjuk kok saya malah menunjuk. Itu tidak boleh ya. Saya melakukan bukan seperti orang yang ini ya, yang bisa diteladani ya. Udah nunjuk lagi ya. Oke. Buyan ya Bu Shanli ya. Baiklah. Mari kita berdoa mahasiswa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan saat ini. Kami sudah berdiskusi tentang pengelolaan UKM Tuhan. Kami berdoa biarlah ilmu yang didapatkan sungguh Tuhan dimengerti oleh para mahasiswa, dan ketika nanti mereka membutuhkannya, mereka dapat mengaplikasikannya. Kami serahkan Tuhan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berserah kepada Tuhan, pimpin dan tolong kami agar apa yang kami lakukan hari ini boleh bermanfaat dan membawa berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, bisa meninggalkan ruangan ya Bu. Oke, makasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, mari semua. Terima kasih Bu Men.